Halo semuanya, Sawadee-krab. Kembali kita update terkait dengan persidangan kasus Brigadir Joshua hari ini. Ada pernyataan yang sangat menarik pada saat Baradae atau Richard Eliezer menyampaikan sebuah peristiwa di bulan Juni 2022 di mana dia mengatakan kepada Yang Mulia Hakim pada saat Hakim bertanya, aku yakin pada saat Hakim bertanya sesuatu hal, aku yakin itu tidak hanya sekedar basa-basi atau kata-kata yang tidak ada maknanya, tetapi dihubungkan dengan sebuah peristiwa yang sedang kita cari sampai saat ini. Apakah motif sebenarnya Brigadir Joshua dihabisi? Karena ada pertanyaan begini, apakah Richard pada saat kamu tinggal di sana, di lokasi tempat Verdi Sambo, pernahkah kamu melihat ada keributan mungkin antara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, begitupun juga dengan Brigadir Joshua. Dan Icat di sini mengatakan cerita peristiwa di tahun 2022, di tanggalnya kurang detail kapan, tetapi di bulan Juni, artinya ini sekitar sebulan sebelum terjadinya aksi pembunuhan tersebut di 8 Juli 2022. Icat mengatakan bahwa pada saat itu dia itu diajak oleh Putri Chandrawati beserta juga ada Matius yang juga ajudan di sana untuk berkeliling-keliling tidak jelas di area Kemang, Jakarta, dan pada akhirnya mereka berhenti di rumah Bangka di tempat Verdi Sambo. Ada peristiwa yang sangat aneh karena ada bagian di mana dia melihat ada seorang perempuan yang keluar mendadak dan menangis. Lantas bagaimana kok Icat bisa mengatakan seperti itu? Karena di rumah Bangka menurut Icat itu hanya ada dua pintu. Pintu belakang dan juga pintu depan. Dan saat itu di pintu depan itu ada Icat, ada Alfon dan juga security. Sementara di pintu belakang ada Romer, Sadam dan juga ada ART Ivan. Terus sementara Joshua, Brigadir Joshua mendiang beserta juga Matius itu berada di dalam rumah Bangka tersebut bersama dengan Putri Chandrawati, kemudian juga dengan putrinya, dengan Verdi Sambo, dan juga ada Koh Elben, serta perempuan tersebut. Pada saat Hakim bertanya, apakah Icat kamu melihat kedatangan perempuan tersebut datang? Icat dengan tegas mengatakan bahwa pada saat kami tiba di rumah Bangka tersebut, karena dia kan rombongannya dengan Putri Chandrawati dan juga Matius ya, itu belum ada perempuan tersebut datang. Nah, dia menduga sangat kuat perempuan ini datang adalah dengan Pak Elben juga atau Ko Elben. Karena pada saat Ko Elben itu datang ke rumah tersebut, Icat tidak melihat kedatangannya tetapi mengetahui ada Elben di situ. Nah, ceritanya pada saat yang janggal adalah gini teman-teman. Di hari itu, aku tangkap ini kemungkinan besar adalah siang ya, tidak mungkin malam. Si Icat ini nanya ke Matius lewat HT-nya, Bang, kita mau kemana ini? Kok muter-muter aja nggak jelas? Kemudian dikatakan, udah kau ikuti saja. Nah, dan Putri Chandrawati pun pada saat mengajak Icat dan juga Matius dikatakan seperti ini. Dek Matius, kamu naik mobil sama ibu. Dek Richard, kamu sendirian saja ya. Ngapain coba ada dua ajudan ngikutin dia muter-muter, perjalanan tidak jelas di area Kemang dan akhirnya berhenti di rumah Bangka tersebut. Dan saat itu dikatakan bahwa saya lihat nih, ibu dalam kondisi murung dan terkesan kayak mau marah, dan di situ juga ada anaknya juga. Kalau si Icat bisa merasakan hal seperti itu, pasti ada sebuah emosional yang gak bisa ditahan, ada sebuah pemicunya yang menjadikan seorang Putri Chandrawati tidak bisa lagi menutupi amarahnya di depan anak buahnya, di depan para ajudannya. Apakah hal tersebut yang bisa membuat marah? Ini di bulan Juni 2022. Kemudian Romer dan Dadang juga ada di sana. Ini adalah di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Saya lihat juga Efes kayak marah-marah dan masuk ke dalam rumah. Nah, kalau dari sini kita bisa menangkap bahwa setelah Putri Chandrawati terkesannya terlihat marah-marah, kemudian Verdi Sambo juga terkesannya marah-marah. Buat kalian tahu ya, dari aku cek di Google ya, antara jarak rumah Saguling dengan Bangka itu nggak jauh jaraknya, hanya dalam hitungan belasan menit saja. Apalagi mereka juga pakai patwal, pasti dalam 10 menit juga di kondisi Jakarta yang macet akan bebas hambatan bagi mereka.
Ada Pak Elben datang dan semuanya sudah masuk di sana, tetapi yang menjadi janggal adalah pada saat mendiang dari Brigadir Joshua mengatakan bahwa semuanya itu diminta untuk keluar dari rumah. Seperti aku sebutkan di awal tadi, ada yang menunggu di pintu depan, ada yang menunggu di pintu belakang. Sementara Matius dan Joshua itu berada di dalamnya. Artinya kayaknya ini adalah sebagai orang kepercayaannya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Setelah sekitar 2 jam mereka menunggu di depan dan juga belakang, adalah orang yang keluar dari rumah dan ternyata Icat melihat seorang perempuan menangis di situ. Perempuan ini menurut aku bukan perempuan sembarangan, karena apa? Pada saat dia keluar, dia itu lagi mencari drivernya. Well, orang yang punya driver otomatis ekonominya juga bukan lagi yang biasa-biasa aja, paling tidak menengah ke atas. Dan dia pun datang menangis mencari drivernya. Kemudian ada bagian dikatakan Icat bahwa sejak peristiwa itu di bulan Juni 2022, Verdi Sambo lebih sering datang ke rumah Saguling tersebut. Lantas kita masyarakat berpikir, ada apa ini? Apakah ada dugaan tentang perselingkuhan begitu? Karena kalau aku cek dari keterangannya Kamarudin Simanjuntak, beliau ini masih sangat yakin bahwa ada polisi-polisi cantik katanya. Kita tahu ya, di awal-awal kasus ini muncul kan ada beberapa dugaan mengarah ke perempuan-perempuan cantik yang diduga adalah menjadi wanita idaman lain dari seorang Verdi Sambo. Kemudian teori-teori pun bertebaran lah di luar sana, sudah sering kita bahas juga. Tetapi dengan fakta-fakta yang sudah kita ikuti, kemudian juga kita mengetahui hal ini semua, kok ini aku hubungkan juga dengan ada peristiwa di mana satu keluarga ini nyewa pesawat pribadi beserta para ajudannya untuk liburan ke Bali bersama-sama. Apakah ini menjadi salah satu dugaan bahwa ketahuan ini sepertinya bahwa Verdi Sambo memiliki perempuan idaman lain? Ada anaknya juga dihadirkan di sana. Mungkin Putri Chandrawati karena emosi marah mengajak anaknya juga yang sudah dewasa diajak ke sana agar mungkin menyadarkan juga, dan mungkin itu juga berhasil. Makanya Verdi Sambo diketahui setelah peristiwa ini dia lebih sering pulang ke Saguling di bulan Juni akhir ya sampai Juli. Juli pun awal mereka sudah ke Magelang kan ya, di tanggal 2 tersebut kan mereka sudah ke Magelang, kemudian terjadi peristiwa pembunuhan di tanggal 8 Juli tersebut. Nah, tetapi apa hubungannya dengan Joshua? Kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa Joshua dihabisi? Ini adalah hal yang sangat janggal sekali. Ada yang bilang bahwa Joshua ini adalah dijadikan kayak pelampiasannya seorang Putri Chandrawati. Mungkin untuk memanas-manasi saja karena Putri Chandrawati dinilai sebagai orang sakit hati dengan perilakunya Verdi Sambo, dan mungkin dia ingin membalas begitu. Saya akan sakiti kamu gitu, dengan orang kepercayaan kamu juga. Nah, kemudian Verdi Sambo tidak bisa menahannya, tidak bisa deal dengan peristiwa ini. Akhirnya dia kalap mata, kemudian terjadilah hal-hal yang tidak bisa dikontrol, baik itu oleh PC ataupun juga FS. Ya, dari sini kita bisa menilai juga PC adalah, ya kita nggak tahu sumber permasalahan utamanya. Ada yang bilang itu kan balas dendam aja gara-gara FS juga melakukan hal seperti itu. Kalau memang tuduhan yang disampaikan dugaan dari tim kuasa hukum Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak mengenai perempuan-perempuan cantik itu adalah benar, adalah kayak area untuk balas dendam. Dan sayangnya gitu ya, Brigadir Joshua dijadikan sebagai pelampiasannya saja. Pelampiasan dalam tanda kutip adalah untuk memanas-manasi, membuat cemburu begitu. Nah, ini menurut aku bukan hal yang nggak ada juntrungannya. Hakim bertanya seperti ini di persidangan, dan Richard menyatakan dengan jelas peristiwa di bulan Juni tersebut. Menurut kalian, apa sebenarnya yang membuat perempuan tersebut menangis, teman-teman? Ada Putri Chandrawati, ada anaknya, ada Ko Elben, ada FS, ada PC. Dan kemudian, apakah peristiwa menangis ini juga berhubungan dengan meninggalnya Joshua? Karena dalam peristiwa tersebut juga ada 2 ajudan, Matius dan juga Joshua, yang berada di dalam rumah tersebut. Wow, ini adalah sudah semakin mendekati motif sebenarnya. Nah, di video berikutnya aku akan update juga mengenai keterangan-keterangan yang cukup mencengangkan yang disampaikan oleh Richard Eliezer hari ini.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Karena aku juga kadang sering live atau sampaikan beberapa data dan juga foto yang tidak bisa aku tampilkan di YouTube. Aku tampilkan di Facebook page dan juga Instagramku. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.